Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 230333002, program studi bisnis digital, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saya akan mewawancarai salah satu pengguna fintech. Sebelum saya akan menjelaskan apa itu fintech. Fintech atau finansial teknologi adalah penerapan teknologi untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan layanan keuangan. Adapun contoh dari aplikasi fintech atau dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, Shopee, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan dari apa itu fintech dan contohnya. Mungkin langsung saja saya akan mewawancarai salah satu pengguna fintech. Mungkin saudari bisa menceritakan sedikit tentang diri Anda, pekerjaan, usia, atau kebiasaan belanja. Perkenalkan, nama saya Rizka Khaira, umur saya 22 tahun. Terus kebiasaan saya belanja ya mungkin saya belanja di lewat online. Saya kebiasaan belanja ya lewat secara online. Sejak kapan Anda mulai menggunakan layanan pembayaran digital? Saya menggunakan layanan pembayaran itu sekitaran 5 tahun yang lalu, kalau tidak salah 2020. Karena kebetulan saya bukan pebisnis yang besar, saya pebisnis kecil-kecilan, namun bisnis saya harus menggunakan ya yang namanya fintech. Nah, apa alasan utama Anda beralih dari pembayaran tunai ke non tunai? Alasan utama saya ya mungkin karena lebih simpel ya. Ketika kita melakukan pembayaran secara digital ya mungkin lebih simpel, dan ya pekerjaan saya, bisnis saya kemudian juga ini bercerita tentang ya tidak selamanya pembeli saya itu dari dalam ini dekat dengan saya. Terus platform pembayaran digital apa yang paling sering Anda gunakan? Saya sering menggunakan aplikasi Dana. Apa alasan Anda memilih platform tersebut dibanding yang lain? Saya menggunakan aplikasi Dana mungkin karena lebih mudah ya, lebih mudah untuk mengakses aplikasi tersebut, dan platform-platform yang lain mungkin saya lebih tertarik ke Dana. Dalam situasi apa yang paling sering menggunakan pembayaran digital? Transfer. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan saat menggunakan layanan pembayaran digital? Kesulitannya itu karena limit ya. Di aplikasi Dana itu ya kita punya limit, Dana punya limit. Ketika saya ingin lebih banyak lagi untuk melakukan transfer dan juga menerima, tapi limit. Terus fitur apa yang sering Anda gunakan selain pembayaran? Investasi mungkin. Saya sering investasi di sana ya, mungkin menabung. Apalagi sekarang kan fitur Dana ada yang namanya menabung, untuk kemudian menabung emas. Itu mungkin yang sekarang sering saya lakukan. Seberapa penting keamanan transaksi bagi Anda saat menggunakan fintech pembayaran? Itu sangat penting ya bagi saya, karena itu kan bercerita tentang privasi saya. Jadi itu saya rasa harus penting sekali. Apakah Anda merasa khawatir tentang kebocoran data atau penipuan saat bertransaksi? Iya, saya rasa saya juga takut ya akan hal itu terjadi kepada saya. Cuman ya setiap aplikasi mungkin punya resikonya masing-masing. Cuman bagaimana kemudian fintech kemudian dikembangkan agar tidak ada kebocoran data. Bagaimana pendapat Anda tentang verifikasi berlapis? Itu saya rasa itu sangat amat terlalu rumit. Tapi kalau saya pribadi saya rasa bahwa itu mungkin untuk lebih aman ya, untuk lebih data saya aman, mungkin perlunya ada verifikasi seperti itu untuk mencegah ini kebocoran data ya.
apa manfaat utama yang Anda rasakan? Apa manfaat utama yang Anda rasakan setelah menggunakan pembayaran digital? Manfaatnya saya rasa banyak ya, banyak sekali manfaatnya. Saya tidak perlu lagi untuk melakukan transaksi di mana ya, saya tidak perlu ketika saya ada pembayaran, saya tidak perlu lagi untuk ke bank, beri link untuk melakukan namanya pembayaran, karena saya bisa mengakses lewat handphone saya. Terus apakah Anda merasa lebih hemat dengan promo atau cashback dan layanan fintech? Tidak, saya rasa tidak ya, karena cashback paling berapa sih kalau cashback? Itu tidak memungkiri saya untuk bahwa saya ini apa lagi namanya, saya apa tadi, bermanfaat ya? Ya. Bermanfaat bagi saya itu tidak, menurut saya tidak. Terus apakah Anda pernah mengalami transaksi gagal? Mungkin Anda bisa menjelaskannya. Iya, saya pernah merasakan yang namanya gagal transaksi. Mungkin karena ini ya, jaringan, mungkin bisa jadi jaringan saya atau memang aplikasinya yang lagi down. Biasanya dalam proses pemulihan aplikasinya biasanya down, isinya semuanya down, sehingga menyebabkan transaksi itu tidak berhasil. Menurut Anda, apa kekurangan atau tantangan dalam menggunakan pembayaran digital? Mungkin sudah tadi dijelaskan bahwa yang pertama itu adanya transaksi yang limit transaksi, kemudian yang kedua ada kadang transaksi gagal, dan kemudian yang saya takutkan kemudian ada yang namanya keamanan akun ya. Saya masih takut untuk hal itu, takutnya ada kebocoran data-data saya yang merupakan privasi saya. Dalam situasi apa Anda masih menggunakan uang tunai meskipun sudah ada opsi pembayaran digital? Ketika saya punya cash, karena tidak selamanya saya menyimpan uang di platform fintech. Jadi ada kalanya saya menggunakan ya uang tunai saja ketika nominalnya yang ya bisa dibilang cukup ringan dan tidak memerlukan namanya ya mungkin proses dalam digital. Terus apakah Anda pernah mengalami kesulitan karena merchant tidak menerima pembayaran digital? Nah, kebetulan beberapa merchant yang pernah saya temui, yang pernah saya ke sana, kebetulan semuanya menyediakan vintage. Atau layanan apa yang Anda lihat di platform pembayaran digital ke depannya? Saya rasa cukup di aplikasi vintage itu. Saya rasa sudah tidak perlu lagi ada yang ditambahkan. Mungkin itu dari saya. Apakah Anda tertarik untuk mencoba layanan fintech lain seperti investasi atau pinjaman digital? Tidak, saya tidak tertarik untuk melakukan investasi di vintage seperti itu ya, karena mungkin saya juga yang masih ragu untuk hal itu. Apa saran Anda untuk pengembangan fintech agar pengalaman pengguna lebih baik? Mungkin saran saya, apa yang kemudian menjadi kekurangan yang saya sebutkan tadi mungkin bisa lebih dikembangkan lagi setelah mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, apa yang menjadi kekurangannya bisa diperbaiki lagi, seperti ya yang limit transaksi salah satunya. Mungkin itu. Baik, mungkin itu saja wawancara pada hari ini. Saya terima kasih pada narasumber atas waktunya yang telah diberikan.